Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Cao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song King mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. "Keke, Xiao Yan, cek-cek, aku belum pergi mencarimu, tapi malah kau yang menyerahkan dirimu kepadaku." Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyuman aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada suara pihak lain, ternyata pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Douzun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasa tidak terbiasa. "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu." Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. "Jika kita tidak berkenalan maka biarlah." Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, "Bagaimanapun tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk Anda." Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, sepertinya tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini, bukan saatnya untuk bertindak berani. Selusin pria berpakaian hitam di sekitarnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Dousong. Barisan ini cukup kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama. Selain dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan tajam di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti mereka telah memperoleh kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di atas bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Cao Ying menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Douzun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song King mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang salah, dia akan melepaskan lotus api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, saya perlu waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang dengan kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat menatap Cao Ying. Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seorang elit Douzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kita bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tapi orang itu, seorang pria parubaya dengan darah menempel di wajahnya. Ragu-ragu sejenak sebelum tertawa getir. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukanlah karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit, Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini.
Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada celah besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiaoyan. Setelah itu, jari kakinya dengan lembut menekan ke tanah. Sosok halusnya terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus bergegas ke belakang, rambut hitamnya, biasanya diikat oleh pita, tiba-tiba tersebar. Saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang, Song King menjerit keras tepat saat Cao Ying bergegas kembali. Majestic Douqi segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiaoyan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seusia yang telah ditemui Xiaoyan selama ini. Sepertinya alasan dia dianugerahi julukan penyihir bukan sepenuhnya karena penampilannya yang mempesona. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun berbaju hitam yang misterius ini tidak akan menjadi tandingannya. Kelompok Song King campur tangan dan memblokir selusin individu berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Anda berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan Anda. Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiaoyan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang orang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dibobol. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan pertama. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan kedua. Untungnya, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Douzun. Dia tidak berani menahan saat dia melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng ke perubahan kedua. Douqi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiaoyan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius Skyfire dari Burning Flame Valley. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak telah berteleportasi seperti yang muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangan biasa terbang dan menabrak dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan secara paksa. Xiaoyan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan, kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiaoyan. Setelah itu, meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung, segel pembalik laut, segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, 2 sidik jari energi cerah meletus dari tangan Xiaoyan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya perlahan melemah. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiaoyan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke hati Xiaoyan saat lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks.
Cahaya perak melintas di depannya dan boneka iblis bumi muncul. Bang! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang diselimuti oleh kristal biru tua menembus ruang kosong itu. Setelah itu sangat mendarat di dada boneka setan bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, peti Earth Demon Puppet yang tak tertandingi itu membentuk penyok sedalam hampir setengah inci. Kulitnya pecah-pecah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan yang menakutkan mengirim boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan itu ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik dalam hati Xiao Yan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit membayangkan luka macam apa yang akan diderita Xiao Yan jika pukulan itu, yang ditembakkan ke udara, mendarat padanya. Apakah ini kekuatan elit Douzun? Xiao Yan melirik ke dada boneka setan bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang, suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan sedang menstabilkan tubuhnya. Cepat pergi, penghalang spiritual rusak. Petik 2. Suara merdu Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang segera setelah suara itu menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Swoosh! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok tubuh melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Mata cantiknya menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling memandang sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. Ces, jangan biarkan mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara keras. Dimengerti, selusin pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah menghilangnya Xiao Yan dan Cao Ying. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat, tubuh mereka berkelebat di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song Qing. Joy melintas di wajah Song Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Sebaliknya, tubuh mereka berkedip dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song Qing berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia melepaskan kecepatannya hingga maksimum dan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Douzun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Douzun yang berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah binatang terkuat di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak cerah terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip terkadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan akan menyebar.
Berderak, kaki Xiaoyan baru saja mendarat di pohon besar saat dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung membentuk lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Segera setelah sosok Xiaoyan mundur, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Mata dinginnya menyebabkan hati kelompok Xiaoyan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiaoyan trio sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini, pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati, hati Xiaoyan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiaoyan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiaoyan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal itu dengan paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Dou Zun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying lebih dulu. Ketika cakar tangannya mencengkeram, Cao Ying sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang mengeras ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiaoyan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan kasar saat kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya lari ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang menahan sakitnya sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tapi dia, Xiaoyan, benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas lagi, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak, boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan keras meraihnya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat dengan segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan ada suara daging yang dalam dan dalam meledak. Pergilah! Xiaoyan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera menatap Xiaoyan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara dikirim ke telinga Xiaoyan, terima kasih. Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama, tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir berubah menjadi potongan, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3000 petir ke batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Dou Zun yang berpakaian hitam akhirnya berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Mata dinginnya menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiaoyan pergi. Karena Anda suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda kali ini. Suara padat keluar dari mulut Dou Zun yang berpakaian hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiaoyan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiaoyan bergegas melewati hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dou Zun berpakaian hitam di belakangnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiaoyan di antara ketiganya.
Bajingan, jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkan kamu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga sampai terluka parah. Petik 2. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Douzun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram yang menerobos udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu saat melewati dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dengan paksa dihentikan. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang dalam saat dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki bersilang di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsa, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Douzun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia dengan ganas tertawa. Xiao Yan, diri mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda. Petik 2. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Douzun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, kamu Mugu tua. Douzun berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, tidak bisakah kamu mengenali saya? Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Douzun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini, memang Old Mugi. Dia memiliki kemampuan untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki pil realm. Ini juga bagus karena Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati karena tahu mengapa. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kami benar-benar mendiskusikannya, Anda bahkan mungkin harus memanggil paman guru mandiri yang terhormat ini. Old Mugu tertawa dengan sikap yang kelam dan dingin. TL, guru paman, junior dari seorang guru yang memiliki guru yang sama dengan gurunya. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Old Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api. Petik 2. Setelah tertawa dengan sikap dingin dan padat, Old Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang angkasa itu sendiri. Itu sulit dipahami, membuatnya sulit untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal yang sangat besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh saat cakar meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya sekali lagi mengeras. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan kristal besar ini benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Douzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras mencengkeramnya. Doqi di dalam tubuhnya mulai bermanuver saat ini.
Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu menyala. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan telah menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan pertama. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan kedua. Dua tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiaoyan, menyebabkan Doqi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan ketiga. Mata setan Xiaoyan menatap Old Mugu dengan senyum garang di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiaoyan. Terbentuk, ruang di depannya secara aneh terdistorsi. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiaoyan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu ketika itu muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan gunung yang menopang langit. Hihi, membunuh secara terbuka di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Petik 2. Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan yang bagus tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan secara samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Mugu berteriak dengan marah setelah dikejutkan. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Mugu tua terdengar saat tawa yang memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiaoyan. Xiaoyan, yang dalam keadaan tertegun, langsung lebih terkejut saat mendengar suara yang akrab ini. Joy dengan cepat melonjak ke matanya. Ekspresi Mugu tua sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di atas hutan. Matanya menyapu sebelum tiba-tiba menembak ke cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan Old Mugu, dia tanpa sadar terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya dipenuhi syok. Mereka yang bisa memasuki Pil Realm semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan tatapan kaget dari Mugu tua. Tangan kecilnya menekan dahan pohon dan tubuhnya yang kecil dan cantik melompat dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiaoyan. Dia tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ekspresi tertegun Xiaoyan sebelum memberinya wajah yang aneh. Tindakannya yang indah dan cantik sangat menyenangkan. Xian, kenapa kamu di sini? Kejutan dalam mata Xiaoyan berlangsung cukup lama sebelum menghilang secara bertahap. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran gioknya sama imutnya dengan sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Saya telah melarikan diri. Hihi, aku tahu kamu berpartisipasi dalam Pil Gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Ziyan tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi memiliki yaowan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan beberapa hal yang menjijikkan untuk saya makan. Ziyan meraih pakaian Xiaoyan. Mata besar berairnya segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu buruk dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiaoyan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu, Xiaoyan tercengang sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Yan dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, mereka kemungkinan besar akan sangat marah sehingga mereka akan meludahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti karakter Ziyan.
Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali saat diucapkan dari mulutnya. Karenanya, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Adapun apapun yang diberikan padanya, paling tidak, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada saat dia pergi saat itu. Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Bibi kecil, orang ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Pria bertubuh kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya saat Xiao Yan dan Ziyan sedang mengobrol. TL, Grandawn dalam hal ini mengacu pada wanita yang sulit untuk dilayani. Sobat, kau tidak perlu cemas. Pergi dan pukul dia. Tugas Anda akan dianggap hampir selesai setelah Anda menghabisinya. Ziyan meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Mugu tua yang berwajah suram tidak jauh dari situ. Dia memberi instruksi dengan suara yang tajam. Wajah pria besar dan Mugu tua itu tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar menganggapku sangat tinggi. Sudah lumayan aku bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika sampai pada tugas yang diberikan Ziyan kepadanya. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiongsan. Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat. Hihi, semua harta karun alam di tempat ini dikelola olehnya. Ziyan tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiongsan itu tanpa sadar bergidik saat mendengar kata-kata Ziyan. Dia memikirkan ramuan obat berharga yang dimakan oleh Ziyan sebagai tidbits. Anak kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta karun. Kepala, hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika dikatakan seperti ini, bukankah Xiongsan ini akan menjadi binatang terkuat yang dibicarakan oleh kelompok Songking? Teman ini, sebenarnya bukan niat saya untuk menerobos masuk ke gunung ini. Saya yang lama akan meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap Anda tidak ikut campur. Old Mugu tidak jauh akhirnya berbicara dengan wajah suram. Meskipun level Xiongsan lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Xiongsan memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal, kamu telah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya. Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan mengganggumu menerobos ke gunung, dan kamu harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Hambatan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Kalau begitu, Old Mugu terdiam sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak di matanya saat dia berteriak dengan suara padat, kamu bisa pergi dan mati. Suara padat baru saja terdengar saat Old Mugu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa kembali oleh Xiongsan sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiongsan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang dengan keras menghantam kepala Xiongsan. Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiongsan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Jejak tinju besar muncul di tanah. Diriku yang dulu telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Kekejaman melintas di wajah Xiongsan ketika dia melihat Old Mugu menyerang pada tanda pertama ketidaksepakatan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju terlempar dengan keras, dan itu memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan kepalan kristal besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak yang menakutkan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa ditebang. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari tempat pecahnya. Mata dan tangan Xiao Yan cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di dalam lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak untuk pertarungan antara kelas Dousun. Kekuatan penghancur yang begitu besar telah diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongsan akhirnya mundur 2 langkah di dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu.
Tanah bergetar setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat Old Mugu di depannya. Dia berteriak, "Baiklah, ini menyenangkan." Lagi, ekspresi Mugu tua menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan bertarung Xiong Zhan ini benar-benar hebat. Dalam hal apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzun seperti yang disebutkan Song King. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah maju ke kelas Douzun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghadapi Mugu tua secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah. Orang besar itu sudah maju ke kelas Douzun beberapa tahun yang lalu. Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung saya tidak mendengarkan Song King saat dia mengipasi api. Memiliki hanya setengah kaki ke dalam kelas Douzun dan benar-benar memasuki kelas Douzun adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Dengan barisan Song King sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka ke kematian dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya saat mendengar ini. Song King ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang dibuat dengan paksa, mata Old Mugu gelap dan pekat saat dia menatap Xiong Zhan, yang memiliki wajah yang penuh dengan niat untuk bertempur. Beberapa niat membunuh juga melintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiong Zhan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Segera, tangannya yang keriput meluncur dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api iblis neter, api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mugu tua seperti gunung berapi setelah teriakan dingin yang dipancarkan. Itu segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis-garis di permukaan cakar besar itu secara bertahap membaik. Lengan api biru tua perlahan-lahan diperpanjang dari bagian belakang cakar besar itu. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain perasaan yang sangat dingin. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiong Zhan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua bertahan di atasnya. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri mulia ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas di mata Old Mugu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Setelah itu, ia tampak seperti meteorit yang dengan kejam menghantam tempat Xiao Zhan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan banyak lubang spasial hitam gelap. Tangan api besar itu turun. Ketika jaraknya cukup jauh, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak karena angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum, Xiong Zhan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang dipancarkan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara, swoosh-swoosh, saat ini. Rambut hitam gelap, panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang besar. Energi kuning tua yang mencolok melonjak seperti air banjir. Saat ini, Xiao Zhan tampaknya telah bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan tinju besar Xiong Zhan. Gunung itu berguncang dan semua binatang itu gemetar sebagai akibatnya, bang. Suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti gemuruh menggelegar dari langit. Badai energi yang menakutkan terbentuk pada saat ini. Setelah itu menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi yang ganas ini. Banyak celah selebar 10 kaki menyebar dengan cepat. Setelah itu, mereka meregang hingga ke ujung pandangan. Badai energi tiba-tiba yang meletus ini menarik perhatian banyak magical beast peringkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka dengan tergesa-gesa menjauh dari gunung. Pertempuran level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah dari hutan di gunung ini. Lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mendesis. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki.
Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu memang layak untuk pertempuran antara anggota kelas Dousun. Debu kuning yang meresap baru saja naik ke udara saat tertiup angin liar. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Old Mugu, yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada Old Mugu naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya lelah. Di mana Xiao San? Mata Xiao Yan tiba-tiba mencari. Dia melihat ke jurang maut saat alisnya sedikit merajut. Di dalamnya, jari Ziyan menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan warna ungu yang berkedip-kedip. Mengaum, suara Ziyan baru saja terdengar. Saat raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari lubang. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar dengan ledakan. Ini sekali lagi mengirim lapisan dalam tanah kuning di tanah terbang. Bang! Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Old Mugu berubah saat dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Ledakan, suara keras mengerikan lainnya tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba ia mendarat di tanah. Seluruh gunung berguncang dengan keras saat kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang muncul dengan sendirinya, adalah seekor beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Saat ekor raksasa ini diayunkan, disertai dengan suara angin yang terbelah. Dari kelihatannya, ekor ini seperti ekor naga. Ini adalah beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga adalah binatang ajaib yang ganas yang sangat jarang ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik di zaman kuno. Selain itu, tubuhnya samar-samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks kuno, beruang naga jenis ini juga disebut beruang naga iblis 9 baris. Garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya demi penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi itu berhasil, itu akan berkembang menjadi beruang naga tertinggi. Setelah berevolusi, yang perlu dilakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Karenanya, jenis garis rambut ini juga disebut garis naga. Xiong Zhan saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika yang lain muncul, makhluk besar ini akan menjadi Demon Bear terkuat yang terkenal karena keganasannya bahkan selama zaman kuno. Sungguh tak terduga bahwa saya benar-benar dapat melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya seekor beruang naga. Itu hanya kuat karena petunjuk dari garis keturunan naganya, Ziyan, yang berada di pelukan Xiao Yan, sedikit meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Dengan bisa memiliki garis keturunan naga, itu sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Garis keturunan sangat penting bagi Magical Beast. Ketika saya baru saja tiba di Central Plains saat itu, seseorang dari Heavenly Demon Phoenix Tribe hampir menemukan darah Heavenly Demon Phoenix Essence di cincin penyimpanan saya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba mengingat kejadian di Wind Lightning Pavilion saat itu. Phoenix Iblis Surgawi, mereka menyakitimu. Petik 2. Tangan kecil Ziyan, yang tergantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Kilatan ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Lidah kecilnya yang merah cerah dengan lembut. Menjilat bibir kecilnya. Tidak, tapi aku menyempurnakan sayap dari Heavenly Demon Phoenix menjadi do teknik yang terbang. Jika saya menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenalinya, memang akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap ke arah beruang naga yang sangat besar saat dia menjawab secara acak. Tenang, jika mereka berani datang, aku akan memastikan tidak ada dari mereka yang kembali. Kepala kecil Ziyan bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar untuk bergumam pelan.
Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Xian. Perhatiannya terfokus pada Xiongzan, yang telah berubah. Mungkin itu karena tubuh aslinya telah muncul, tetapi aura Xiongzan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata besar berwarna merah darah menatap Mugu tua, yang seperti semut di udara. Lagi, kaki Xiongzan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi menunjukkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menghantam Old Mugu. Angin kencang bertiup di langit. Suara siulan dari angin yang terbelah meresap ke seluruh pegunungan seperti tabuhan drum yang pelan. Bahkan Old Mugu tidak berani meremehkan pukulan Xiongzan setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Old Mugu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Ini dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Bang! Tinju besar yang ditutupi rambut hitam dengan keras mendarat di penghalang spasial. Itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial. Tangan besar itu segera menyebar dan rambut berwarna hitam di tangan Xiongzan melesat seperti anak panah ke segala arah. Rambut hitam dan tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan sekejap, mereka muncul di hadapan Old Mugu dan memiliki jejak energi kuning tua. Jelas, hal-hal ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang diserang olehnya, seseorang pasti tidak akan merasa baik. Dengan penglihatan dan pengalaman Old Mugu, dia secara alami tidak akan meremehkan serangan dari pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua melesat seperti pilar api. Akhirnya, itu bertabrakan dengan rambut-rambut tajam itu. Suhu yang menakutkan dari si Heart Flame menyebabkan rambut menguap dengan tenang. Mereka berubah menjadi kelompok abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Sua, nyala api baru saja dimuntahkan ketika sosok hitam tiba-tiba melesat dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Old Mugu berubah sedikit. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api sebelumnya segera diaglomerasi menjadi monster api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu diluncurkan menuju sosok hitam itu dengan kecepatan seperti kilat. Sosok hitam itu turun. Setelah itu, bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api itu menjadi dua. Kekuatan yang tersisa melesat di udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, berukuran beberapa ratus kaki, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api itu dan berputar di udara dengan suara siulan. Old Mugu melirik. Baru kemudian dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga Xiongzan yang sangat besar. Binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Old Mugu melihat ekor besar yang berayun. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doki, kemungkinan Xiongzan tidak akan bisa mengalahkan Old Mugu bahkan setelah berubah. Namun, Xiongzan dapat terlibat dalam pertarungan habis-habisan tanpa kekhawatiran, tetapi Old Mugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam Pil Gathering berikutnya. Dia harus menjadi juara, dan mengambil kesempatan untuk merebut 3000 Burning Flames. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiongzan di sini, kekuatan apa yang tersisa untuk dia bersaing dengan yang lain? Tidak mungkin bagi Old Mugu untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiongzan karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar keluar dan bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongzan. Situasi seperti ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam putaran tak terbatas. Dia tidak bisa mendapatkan keduanya apapun yang dia lakukan. Kilatan cepat melintas di Old Mugu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan keras mengatupkan giginya. Matanya dengan kejam menoleh ke Xiao Yan di langit saat dia dengan dingin berteriak, "Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Diri mulia ini secara pribadi akan menghabisi Anda begitu Pil Gathering selesai." Petik 2. Aku akan menemanimu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mendapatkan 3000 Burning Flame dan memurnikannya, dia tidak lagi takut pada orang tua ini. Wajah Old Mugu sedikit berkedut saat mendengar wajah Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiongzan, yang berdiri di atas gunung seperti menara logam. Kedua tangannya menegang karena keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang yang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan, tinggalkan hidup kecilmu ini untuk diri yang mulia ini. Sosok Old Mugu mungkin telah menghilang, tapi suaranya yang sedingin es masih menembus ruang angkasa saat perlahan bergema di langit.
Xiao Yan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat melihat Old Mugu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil mengusir iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Old Mugu ini sepertinya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongzan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Old Mugu pergi. Setelah itu, tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setelah melihat Xiongzan kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Ziyan lebih dekat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongzan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu kakak laki-laki Xiongzan. Hei, kawan, dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan saya. Memanggil Anda, kakak laki-laki, berarti dia sangat memikirkan Anda. Selain itu, dia adalah alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Ziyan di sampingnya memperlihatkan dua gigi taring kecilnya saat dia berbicara kepada Xiongzan dengan sikap mengancam. Dia menyadari karakter Xiongzan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukanlah seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiao Yan berakhir dengan sikap orang yang kasar ini. Xiongzan kaget saat mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Ahli alkimia tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada level ini hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah dunia tempat kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongzan itu mungkin akan merasa terhina bahkan setelah memberikan wajah Ziyan. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. "Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, saya masih hanya di tingkat 7 kelas tinggi." Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongzan sekali lagi tertegun di dalam hatinya saat mendengar jawaban jujur Xiao Yan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tak disangka Xiao Yan akan dengan sukarela mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongzan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini saya sedang menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin saya bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik tentang Xiongzan muncul di hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiongzan tidak mengungkapkan ekspresi jijik karena levelnya. Segera, dia mengubah nadanya dan tertawa, "Jika aku bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak laki-laki Xiongzan bisa datang dan mencariku jika kamu butuh sesuatu. Saya pasti akan mengulurkan tangan jika itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya." Petik 2. Haha, baiklah. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencari Anda. Xiongzan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. "Sobat, dikabarkan bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pil gathering ini. Bagaimanapun, Anda memiliki banyak hal di sini. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya." Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan ke Xiongzan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Si nenek kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan menuntunnya. Ada dua magical beast dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan geram bergema di tempat itu. "Pergi bermain di samping." Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua magical beast peringkat tinggi yang tampaknya ganas itu mengeluarkan rengekan rendah sebelum mereka menahan ekor mereka di antara kaki mereka dan buru-buru mundur dari jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan. Xiao Yan merenungkan alasannya saat melihat pemandangan ini. Kedua magical beast ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan.
Sepertinya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiao Yan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka menyusuri beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya hingga benar-benar melekat pada benda-benda, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat, buah api merah, air liur spiritual api sulfur. Tatapan tertegun Xiao Yan menyapu bahan obat yang telah diatur dengan rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa getir, kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di 10.000 pegunungan ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar saat kaki Xiong Zhan tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiong Zhan masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan sedikit untukku saat kau pergi. Xiong Zhan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiong Zhan menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiong Zhan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Semua hal di sini adalah milik Anda. Sudah sangat baik bagi Anda untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Petik 2. Sial-sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sekilas, itu tampak seperti bentuk naga. Tubuh kuat Xiong Zhan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Suatu tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiong Zhan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul sekali, bibi kecil benar, saudara Xiao Yan bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan meremehkan saya, Xiong Zhan. Saya tidak akan senang. Petik 2. Xiao Yan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiong Zhan ini memang menarik. Dia mengangguk tanpa daya. Tatapannya melirik Ziyan yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke dahi beningnya. Dia tahu alasan Xiong Zhan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak Xiong Zhan berkata seperti ini, Xiao Yan tidak akan menahannya. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiong Zhan sudah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia mencoba menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Jenis bahan obatnya banyak, itu cukup membuat seseorang merasa terpesona dengan melihat mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan cukup pandai dalam mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liur roh hijau ajaib, jiwa budidaya buah ludah-ludah, rumput abadi meningkat. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan mereka sepenuhnya di tempat ini. Dengan demikian, tugasnya telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi linglung saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kemungkinan dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling mulus di semua pertemuan pilkada sebelumnya dan yang akan datang. Xiao Yan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan ketiga item yang ditugaskan ini ke cincin penyimpanannya. Saat ini, dia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut Heavenly Nam Jade Essence. Benda ini adalah substansi penting untuk menengahi Core Soul Marrow.
Selama seseorang menemukan hal ini, dia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut negara jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah menemukan esens Heavenly 6 Jade ini. Itu adalah batu, namun sebenarnya bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, orang akan sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiaoyan dengan mantap menyapu ke tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiongzhan sudah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiaoyan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiaoyan tidak menjadi tergesa-gesa karena arus waktu. Seseorang tidak bisa tanggung-tanggung saat mengidentifikasi bahan obat. Bagaimanapun, cukup banyak ramuan obat yang penampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntung surga tidak mengecewakan orang-orang yang tulus. Ketika kaki Xiaoyan berangsur-angsur berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam tergeletak di tanah yang harum.